Assalamualaikum, selamat pagi buat yang kelas pagi yang mengambil mata kuliah mikro. Selamat sore juga bagi yang kelas sore ya. Sesuai dengan materi kita kemarin ya, yang sudah saya share juga, bahwa kita hari ini membicarakan mengenai elastisitas ya. Sebelum kita bicara ke sana, kita ingin mengingatkan dulu ya bahwa syarat-syarat hukum permintaan atau permintaan demand itu dipengaruhi yang pertama kemarin oleh harga. Nah, harga dengan quantity demand itu hubungannya negatif. Artinya, kalau harga naik, quantity demand turun, kalau harga turun, quantity demand naik. Nah, yang kedua, pendapatan juga dipengaruhi oleh permintaan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, pendapatan dengan jumlah barang yang diminta itu hubungannya positif ya. Jadi kalau misalnya harganya pendapatannya naik, kuantiti demandnya juga naik. Dan kalau kalau pendapatannya turun, kuantiti demandnya juga turun. Nah, itu artinya hubungan antara pendapatan dengan quantity demand atau permintaan itu adalah positif. Nah, demikian juga dengan faktor-faktor lain. Nah, yang ini hubungannya semua positif. Nah, dengan demand. Jadi yang berhubungan negatif itu hanya harga. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan dengan grafis. Nah, kalau harga naik, quantity demand turun, harga turun, quantity demand naik. Nah, seperti itu deskriptifnya ya, berdasarkan hukum permintaan. Nah, seberapa besar harga itu mempengaruhi quantity demand-nya atau permintaannya, itu alat untuk mengukurnya itu adalah kita namakan dengan elastisitas. Jadi kita namakan dengan elastisitas. Nah, ini videonya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa elastisitas itu merupakan alat ukur ya. Alat ukur untuk mengetahui seberapa besar harga itu mempengaruhi permintaan. Nah, oleh sebab itu yang kita bicarakan yang pertama itu adalah elastisitas harga. Nah, seperti apa elastisitas harga? Next. Nah, di sini elastisitas harga ini saya langsung saja ke poin ya. Nah, ini rumusnya. Ya, perubahan minus ya, karena tadi kan harga dengan jumlah barang yang diminta itu hubungannya negatif. Nah, oleh sebab itu rumusnya itu adalah negatif. Nah, negatif di sini menyatakan hubungan yang tidak searah. Nah, perubahan quantity demand dibagi quantity demand kali harga dibagi dengan perubahan harga. Seperti itu rumus yang disebut dengan price elasticity of the demand. Nah, jadi mengukur berapa perubahan jumlah barang yang dibeli atau diminta sebagai akibat daripada perubahan harga. Nah, di sini untuk bagaimana kita aplikasikan dengan rumus, itu kita lihat contoh soalnya. Nah, dengan tingkat harga 600, quantity demand-nya itu 100 unit dan seterusnya. Semakin di sini kelihatan, semakin turun harga, semakin naik quantity demand-nya, ya kan? Ada 600, 500, 400, 300. Nah, itu turun kan harganya. Sedangkan quantity demand itu naik. Nah, sekarang kita diminta di sini disuruh menghitung elastisitasnya. Jadi seberapa besar pengaruh harga ini mampu merubah quantity demand. Ya, dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, ini saya akan mencoba menjawabkan mengenai soal kita di sini ya. Nah, ini seperti ini. Maaf.
Nah, jadi perubahan yang pertama kan kita disuruh mengisi elastisitas tadi. Nah, sekarang ya kita menggunakan rumus tadi minus kan. Makanya perubahan quantity demand itu yang mana? Nah, dari 100 ke 200 itu kan perubahannya itu adalah 100. Nah, ini kan tetap minus. Nah, quantity demand-nya itu adalah 100. Nah, V-nya, lihat V-nya 600 kan. Delta V dari 600 ke 500 itu adalah minus 100 karena angkanya tuh turun. Nah, oleh sebab itu hasil yang kita dapatkan untuk yang pertama, elastisitas pertama itu adalah 6. Nah, di sini ingatkan minus ya. Minus ini bukan minus 100 tapi minus hubungan. Nah, makanya di sini 100 bagi 100 itu adalah 1 minus. Nah, kali 6 kurang 600 bagi minus 100 itu adalah min 6, itu adalah 6. Nah, demikian juga untuk mengisi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita menulisnya elastisitas ini di antara ya, di antara 100 dengan 200, di antara 200 dengan 300. Nah, ini contoh jawaban untuk menjawab contoh soal kita tadi. Ya. Untuk menjawab soal kita tadi ada 5 ya, elastisitas. Nah, ini bisa dicatat ya cara mengerjakannya. Artinya delta QD per QD, V kali V. Nah, ini satu persatu, ini kurang ini kemudian harga quantity demand-nya ini. Nah, ini kita jalankan. Oke. Nah, insya Allah kalau ada pertanyaan bisa di Google Classroom-nya ya. Kalau ada pertanyaan yang tidak memahami mengenai elastisitas ya. Nah, kemudian setelah elastisitas tadi kita hitung poin-poinnya, kita dapatkan angka-angkanya. Nah, kita di sini diminta mengenai sifatnya. Nah, sifat daripada elastisitas itu ada 3 ya. Di sini saya ada 4 ya. Nah, ada yang bersifat elastis, ada unitary, ada inelastis, dan inelastis sempurna. Artinya ya, kalau angka yang kita dapatkan tadi lebih besar angkanya daripada 1, misalnya 6. Nah, ini sifatnya itu adalah elastis. Kalau angka yang kita dapatkan tadi, misalnya 1, ada angka 1 yang kita hitung dengan rumus tadi. Nah, itu sifatnya itu namanya unitary. Nah, tetapi ada yang kurang daripada 1, misalnya tadi kan 0,75. Nah, itu lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1. Nah, itu artinya sifatnya itu adalah inelastis. Nah, kemudian kalau misalnya angka rumus yang kita menghitung tabel tadi, angka yang kita dapatkan tuh itu ada 0 misalnya. Nah, itu sifatnya berarti inelastis sempurna. Maksudnya ya, kalau angka yang kita dapatkan tadi elastisitasnya lebih besar dari 1, misalnya tadi kan ada 6, ada 2,5, ada 1,32, itu sifatnya elastis. Artinya ya, persentasi perubahan quantity demand itu lebih besar dari persentasi perubahan harga. Misalnya harga naik 1%, quantity demand-nya turun 3%. Atau harga turun 3%, tetapi quantity demand-nya akan naik 10% misalnya. Artinya perubahan harga ini perubahannya itu lebih kecil daripada perubahan quantity demand, atau perubahan quantity demand itu lebih besar daripada perubahan harga. Nah, artinya di sini harga itu sangat sensitif, jadi sedikit saja berubah akan mengakibatkan perubahan quantity demand yang lebih besar. Itu kalau angka elastisitas yang kita dapatkan dari rumus tadi itu lebih besar daripada 1. Nah, tetapi kalau
elastisitas yang kita dapatkan dari perhitungan kita tadi, angkanya itu sama, kebetulan mungkin ada sama dengan 1. Nah, tadi yang kita hitung nggak ada ya kebetulan. Nah, itu artinya sama. Presentasi perubahan quantity demand itu adalah sama dengan perubahan harga, dengan presentasi perubahan harga. Harga berubah 1%, quantity demand-nya juga akan berubah 1%. Seperti itu. Ingatkan kalau perubahan itu bisa naik, bisa turun. Nah, tetapi kalau angka yang kita dapatkan dari rumus tadi itu lebih kecil daripada 1, tapi lebih besar daripada 0. Nah, misalnya tadi kan ada 0,75, ada 0,4. Nah, itu berarti sifatnya itu adalah inelastis. Nah, pengertiannya kalau inelastis itu adalah perubahan jumlah barang itu lebih kecil dibandingkan presentasi perubahan harga. Atau perubahan harga itu lebih besar presentasi perubahan harga itu lebih besar daripada presentasi quantity di demand. Artinya di sini harga itu berubahnya besar baru mampu merubah quantity demand. Artinya di sini perubahan harga itu kurang sensitif ya. Nah, tetapi kalau kita temukan angka yang 0, nah, kalau angkanya 0 yang kita perhitung kayak kebetulan tidak ada tadi, yang kita hitung tadi hanya 0,4, lebih besar daripada 0. Nah, kalau misalnya perhitungan itu kita dapatkan 0, maka berarti permintaan barang itu harganya itu tidak terbatas ya. Jadi dengan harga tidak terbatas, barang yang tertentu ya, jadi harga itu tidak mampu merubah quantity demand ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pernyataan sifat-sifat tadi bisa kita dengan grafis ya, dengan grafis.